Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok KKM Akuntansi 64 PKM STAN dengan dosen pembimbing Bapak Andi Prasetyawan Hamzah akan membagikan bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan badan usaha milik desa tanpa menghabiskan banyak waktu dengan bantuan Microsoft Excel. Sebelumnya, Anda telah memahami apa arti dari proses akuntansi, kan? Nah, materi pada sesi ini berfungsi menghubungkan betapa berartinya teknik pencatatan transaksi berbantuan Microsoft Excel untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi, teknik ini dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama, pelaporan keuangan BUMDesa diatur dalam Permendes nomor 4 tahun 2015, dijabarkan pada pasal 31 dan 26. Teman-teman dapat membaca sendiri peraturan tersebut secara lengkap. File lengkapnya dapat diakses dengan link di bagian deskripsi video. Kedua, laporan keuangan BUMDesa dibuat sesuai ketentuan SAK etap. Lalu apa sajakah itu? Jenis laporan keuangan yang perlu dibuat ialah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ketiga, teknik pencatatan transaksi. Sebelumnya, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi, yang mana aset sama dengan utang ditambah modal. Jika terjadi aset atau beban, maka angka ditulis di sisi kiri. Dan jika terjadi penambahan utang, modal, atau pendapatan, angka ditulis di sisi kanan dan sebaliknya. Keempat, proses bisnis aplikasi akuntansi BUMDesa dengan Excel. Dimulai dari jurnal, yaitu analisis dan pencatatan transaksi, serta penyesuaian. Lanjut peringkasan, menghasilkan saldo setelah penyesuaian. Terakhir, pelaporan akuntansi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita akan mengenalkan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di Excel yang telah dipersiapkan. Di Excel terdapat 8 bagian atau sheet yang akan dibahas dalam Excel ini, yaitu meliputi COA, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, LPE, neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama, itu chart of account atau COA. COA merupakan sebuah daftar akun yang digunakan perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memperlancar proses pencatatan transaksi. Pembuatan COA ini bertujuan untuk mengontrol dalam proses pencatatan transaksi karena kode akun dan identitas transaksi sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, yaitu bagian jurnal. Jurnal merupakan kumpulan transaksi keuangan yang telah terjadi selama periode. Dalam membuat jurnal, kita perlu memahami persamaan dasar akuntansi di mana aset sama dengan utang ditambah modal, yang nantinya akan dicatat dalam debit dan kredit. Debit artinya akun bertambah, sedangkan kredit artinya nilai akun berkurang. Lalu yang bagian ketiga, itu merupakan buku besar. Proses penyusunan buku besar adalah proses pengelompokan semua transaksi sesuai dengan akunnya. Misalnya, pengelompokan akun beban iklan, beban gaji, pendapatan dibayar di muka, dan kas. Lalu bagian keempat, itu neraca saldo. Neraca saldo yang dibuat ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo yang telah dibuat berdasarkan jurnal transaksi nantinya di akhir periode akan melakukan penyesuaiannya. Akibatnya akan ada beberapa akun yang buka saldonya. Lalu untuk bagian kelima, laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi berfungsi untuk menunjukkan informasi laporan kinerja BUMDesa dalam melakukan proses bisnisnya. Di sini akan terlihat apakah laporan BUMDesa mengalami keuntungan atau kerugian dalam suatu periode akuntansi tertentu. Bagian keenam, LPE. LPE merupakan laporan perubahan ekuitas, yang merupakan laporan yang menyajikan perubahan modal dalam periode tertentu. Bagian ketujuh yaitu neraca. Neraca merupakan laporan mengenai posisi aset, liabilitas, serta ekuitas pada periode tertentu. Tujuan dibuatnya neraca yaitu untuk mengetahui jumlah dan jenis aset, utang, dan BUMDesa. Lalu bagian terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas berisi tentang informasi aktivitas arus kas masuk dan arus kas keluar BUMDesa. Nah, itulah bagian dari Excel yang akan kami buat tutorialnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel dalam membantu membuat laporan keuangan BUMDesa. Nah, langkah yang pertama yaitu aktivasi. Nah, sebelum mulai menjalankan aplikasi Excel, kita harus melakukan aktivasi sesuai Microsoft Office yang kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan Microsoft Office tahun 2010. Nah, untuk cara yang pertama itu buka aplikasi Excel, lalu klik New File, lalu ke Option, lalu ke Trust Center Setting, lalu ini di Enable dan Trust Access to VBA Project Model. Kalau semuanya sudah diaktifkan, kita klik OK. Nah, apabila masih belum berjalan juga, lihat apakah ada peringatan security warning di atas baris rumus
Jika ada, maka klik option dan pilih enable, lalu tekan enter. Nah, langkah yang kedua itu setup awal. Kita buka sheet home. Nah, di sini kita lakukan kustomisasi identitas badan usaha milik desa. Di sini kita isi. Nah, untuk awal tahun buku kita gunakan 1 Januari 2021, lalu akhir tahun 31 Desember 2021. Lalu kita isi tugas akuntansi dari nama dan NIK dan Direktur BUMDesa. Selanjutnya kita buka sheet JOA. Nah, kolom yang digunakan adalah kolom yang warna biru, karena kolom yang orange hanya merupakan rumus untuk pencarian dan diabaikan saja. Nah, lalu sesuaikan kode dan nama akun dengan kode dan yang dimiliki oleh badan milik desa masing-masing. Jika sudah sesuai dengan datanya pada format Excel, maka copy paste special value data tersebut ke dalam kode dan nama akun. Untuk langkah ketiga, kita lakukan penginputan transaksi. Kita pindah ke sheet journal. Pada penginputan transaksi, kita harus menganalisis setiap transaksi terlebih dahulu, kemudian melakukan penginputan data pada Excel. Berikut contoh soal transaksi. Nah, yang pertama ada tanggal 1 Januari 2021. BUMDes menerima pendapatan karcis masuk secara tunai senilai 180 juta. Maka berikut langkah-langkah penginputan. Kita masukkan tanggal transaksi 1 Januari 2021. Lalu nomor bukti 1/1/WA. Nah, masukkan kode dan nama akun kas tunai pada pendapatan tiket masuk. Lalu, masukkan jumlah sisi debit dan sisi kredit sebesar 180 juta. Lalu, berikan keterangan transaksi menerima pendapatan tiket. Karena ini melibatkan transaksi arus kas yang menyebabkan arus kas masuk, maka pada kolom komponen laporan arus kas diisi dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi. Di sini kita input tanggal juga. Nomor buktinya. Nah, selanjutnya lakukan analisis transaksi lainnya dan lakukan penginputan dengan melakukan pengulangan yang sama seperti cara di atas. Lalu, jurnal-jurnal ini dapat dicetak dengan mengklik ikon print pada pojok kiri atas di sini. Lalu juga terdapat juga indikator balance untuk mengecek apakah jurnal sudah balance atau belum di sini. Nah, langkah yang keempat yaitu penyusunan laporan keuangan. Apabila sudah dilakukan langkah ketiga, maka secara otomatis kita sudah bisa mendapatkan seluruh laporan keuangan seperti laporan laba rugi, lalu ada laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Nah, di sheet buku besar terdapat filter buku besar sesuai akun yang diinginkan di sini. Nah, kita bisa pilih akun mana saja bisa kita cek seperti kas tunai maupun persediaan. Buku besar ini juga dapat dicetak dengan klik ikon print pada pojok kiri atas di sini. Lalu pada sheet neraca saldo, terdapat fitur refresh yang bertujuan untuk memfilter hanya pada akun-akun yang terdapat angkanya saja yang tertampil. Di sini. Refresh, nah, tadi jurnalnya kas tunai dan pendapatan tertera di sini. Lalu neraca saldo juga dapat dicetak dengan klik ikon print di sini. Nah, untuk sheet laba rugi, terdapat fitur laporan secara bulanan yang dapat dicetak. Sini. Nah, demikian tutorial pembuatan laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyaksikan.